Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kali ini kita bisa berjumpa lagi di channel Kobun Salim 81 ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ridho Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu Allah ya sahabatku semuanya melalui channel Kobun Salim 81 ini ya. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan membagikan ilmu tentang wudhu ya. Nah, wudhu ini kan adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan ya ketika kita seorang muslim akan melaksanakan ibadah sholat ya. Jadi kalau kita mau sholat wajib kita melakukan atau melaksanakan wudhu ya sahabatku semuanya. Nah, yang pertama tentunya wudhu ini memakai perantara air ya. Airnya harus air suci lagi menyucikan. Contohnya sahabatku semuanya ada air sungai ya, ada air laut, ada air hujan, ada air PDAM ya. Itu bisa untuk pelaksanaan ibadah wudhu ya, suci lagi menyucikan. Suci bentuknya menyucikan, zatnya juga ya, bentuknya syaratnya juga harus dalam artian air itu harus suci lagi menyucikan. Jadi jangan air yang sudah dipakai untuk berwudu ya sahabatku. Nah, jika pakai air kelapa bisa enggak bisa ya, karena air kelapa ada rasanya ya sahabatku semuanya. Tetapi kenapa air laut bisa? Karena air laut itu kan airnya luas sekali ya sahabatku semuanya. Dan sahabatku semuanya, jika kita mau wudhu pakai air teh bisa tidak? Tidak bisa ya, karena zat dan rupa rasanya sudah berbeda ya. Sedangkan syarat untuk berwudhu itu harus memakai air yang suci lagi menyucikan ya. Contohnya air sungai, air laut, air hujan, air VDAM ya, atau tempat itu luas sekali ya, banyak airnya, bukan tempat pembuangan sampah tentunya ya sahabatku semuanya. Nah, itu kita syarat untuk berwudu ya. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada. Pertama, apa sih yang harus kita basuh ya? Nah, kalau ada keran ya sahabatku semuanya, keran yang diputar itu yang pertama tentunya bacalah basmalah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Yang pertama adalah kita basuh dulu tangan kita ya. Tangan ini harus terbasuh ya sahabatku semuanya. Jangan sampai kita di tangan ini ada cat atau ada kutek, itu akan menghalangi air wudhu masuk ke kulit kita, ke kuku kita ya. Karena kalau ini terhalang ada kutek itu kan berupa cat ya, itu akan menghalangi anggota wudhu yang harus dibasuh ya sahabatku semuanya. Ini tangan dulu ya, tangan sebelah kanan dulu dahulukan ya sahabatku semuanya. Selanjutnya sampai tangan kiri juga, sampai pergelangan seperti itu ya. Selanjutnya baca basmalah ya tentunya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Selanjutnya apalagi ritual wudhu yang kedua ya sahabatku semuanya. Yang kedua adalah membasuh atau berkumur-kumur ya.
Jadi si air itu dikumurkan ke dalam mulut kita, langsung berkumur-kumur ya sahabatku semuanya. Langsung dikeluarkan lagi. Itu minimalnya 1 kali, maksimal 3 kali ya. Langsung membersihkan hidung dengan air. Jadi si hidung itu bukan digini-gini ya sahabatku, tapi diisep, langsung dikeluarkan dari ini ya, dari rongga hidung kita. Supaya apa? Supaya kotoran-kotoran yang ada di hidung kita ini keluar ya sahabatku semuanya. Selanjutnya, ritual yang ketiga selanjutnya adalah membasuh muka ya. Nah, muka ini ya sahabatku semuanya. Kalau perempuan bermake up, otomatis make upnya harus dihapus dulu, harus dicuci, harus bersih ya. Jangan sampai kulit itu terhalang ya, masuknya air wudhu ya. Masuknya air wudhu ke kulit itu terhalang karena make up. Jadi perempuan harus dibersihkan dulu ya. Jangan sampai masih ada bedak, langsung kita berwudhu, kita sholat ya. Takut-takut air wudhu tersebut tidak masuk ke pori-pori kulit kita ya sahabatku semuanya. Jadi harus berhati-hati dengan pelaksanaan wudhu ya. Selanjutnya kita membasuh muka ini ada niatnya ya sahabatku semuanya. Lafaz dari niat wudhu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala ya. Yang artinya adalah aku berniat wudhu ya, aku berniat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala ya. Jadi hukumnya itu fardu ya. Jadi harus kita melaksanakan wudhu ya. Dan bisa juga ya sahabatku semuanya, jika orang itu sakit tidak boleh menyentuh air karena ada sesuatu hal, karena sakit atau karena darurat, bisa bertayamum ya sahabatku semuanya dengan tanah atau debu ya. Selanjutnya adalah membasuh tangan kanan dan kiri ya. Nah, tangan kanan kita harus dibasuh dengan air ya. Harus sampai ke siku ya, ke sini ya sahabatku semuanya, ke sini ya. Dibuka ya ini, terus sama ya dahulu kan yang kanan dulu, lalu tangan kiri ya sahabatku semuanya. Selanjutnya sahabatku semuanya, mengusap sebagian kepala. Jadi ini diusap pakai air ya, pakai air ke sini diusap ya. Selanjutnya di telinga kita juga sama ya sahabatku, itu cuma 1 kali saja ya. Jangan sampai cuma di toel-toel gitu ya, tapi yang paling bagusnya adalah sentuh ya sahabatku semuanya si rambut kita ke sini ya. Langsung ke depan lagi, langsung di telinga kita ya sahabatku semuanya. Itu ya tata cara yang paling sempurna ya. Ada juga yang sebagian seperti ini bisa juga ya, tapi yang paling sempurna adalah kita mengusap rambut ya, kepala ini ya sampai sini sahabatku. Langsung ke depan lagi ya. Langsung telinga ya, ini telinga, kedua telinga kita. Selanjutnya apalagi ya sahabatku semuanya, tentang tata cara wudhu ini, yaitu membasuh kaki ya. Dahulukan kaki yang sebelah kanan tentunya ya, sampai mata kaki ya. Jadi si jari-jarinya itu harus kebasuh oleh air wudhu. Jangan sampai air wudhu cuma separuh yang menyentuh ke kaki kita. Dan juga jangan sampai berlebihan sampai ke lutut ya. Itu tidak boleh, tapi harus sampai mata kaki atau lebih atas lagi dari mata kaki ya sahabatku semuanya. Nah itu ya tata cara kita melaksanakan ibadah wudhu sebelum kita melaksanakan ibadah sholat ya. Yang tentunya itu suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat muslim ya, atau umat Islam. Nah sesudah berwudhu kita dianjurkan untuk berdoa ya. Nah ini ya sahabatku semuanya, doa sesudah wudhu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu ya doa sesudah wudhu. Yang artinya adalah aku bersaksi ya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku daripada orang-orang yang bertaubat. Jadikanlah aku daripada golongan orang-orang yang menjaga kebersihan. Dan jadikanlah aku daripada golongan hamba-hambamu yang soleh. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan taubat kepadamu, dan semoga Allah memberi rahmat serta kesejahteraan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, keluarganya, dan sahabat-sahabatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah itu ya sahabat-sahabatku semuanya, pelaksanaan atau tata cara kita melakukan ibadah wudhu ya. Nah sahabatku semuanya, kenapa kita harus berwudhu ya? Tentunya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit, bumi beserta isinya. Kita akan bermunajat, kita akan berzikir, ya, kita akan meminta, kita akan menghadap Allah. Tentunya kita harus dalam keadaan suci ya. Keadaan suci dari hadas besar, hadas kecil ya sahabatku semuanya. Nah, ada juga ya hikmah dari wudhu atau fadilah berwudhu ini sahabatku semuanya, itu adalah ibadah ya. Wudhu itu adalah ibadah ya. Karena dengan air wudhu tersebut dosa-dosa kita akan diampuni kalau wudhunya tersebut dengan ilmunya tentunya ya sahabatku semuanya. Yang pertama bismillahirrahmanirrahim dulu ya. Itu akan mendatangkan rahmat Allah ya sahabatku. Dan selanjutnya kita membasuh tangan. Nah dari tangan ini kan banyak sekali dosa yang kita lakukan dengan tangan ya. Kita mencuri, kita nyubit, kita mukul, kita chattingan, atau kita apa saja yang bisa mengakibatkan dosa dari tangan ini. Tentunya kita dengan berwudu insya Allah dosa-dosa yang ada di tangan ini akan digugurkan dengan air wudhu tersebut ya. Dan yang selanjutnya adalah kita berkumur-kumur di mulut ini. Nah sahabatku semuanya, ternyata ya dosa mulut ini banyak sekali. Dari lidah kita tentunya ya, dari bohong, dari ghibah, ngomongin kejelekan orang, dari namimah ya. Dari namimah itu adalah mengadu domba antara si A dan si B supaya dia bertengkar ya. Dari apalagi sahabatku semuanya ya, dari kata-kata kasar, dari membuat orang sakit hati, ini semuanya dari mulut ya. Itu dosa ya sahabatku. Itu kita basuh lagi dengan air wudhu supaya dosa di mulut ini Allah ampuni ya dengan melalui air wudhu. Nah kita menghirup air ke hidung ya. Nah di sini juga sama ya pusat dosa sahabatku.
ketika ada tetangga kita yang lagi memasak terasi ya, itu kan nyengat sekali, atau asin, ikan asin. Nah, dari ini hidung ya, tentunya hidung yang merasakan, tetapi justru mulut yang mengucapkan juga, ini bau apa jam segini, itu kan dosa aja. Itu dosa sahabatku semuanya. Jadi kita bersihkan dengan air wudhu tentunya. Dan dari muka ini, dari penglihatan kita ya, memandang dengan bukan muhramnya, itu kan dosa. Itu semuanya dibersihkan dengan melalui air wudhu ya. Selanjutnya sahabatku semuanya, ada juga membasuh tangan sampai sini. Ini sama ya, ini pusat dosa juga tangan ini ya. Nah, itu semuanya akan gugur dengan air wudhu jika wudhunya benar ya, dengan ilmunya sahabatku. Dan tentunya ingat kepada Allah ya. Dan apalagi membasuh kepala ini adalah kita supaya pikiran negatif thinking, mikirin sesuatu yang tidak penting, itu dibuang semuanya ya, dibasuhkan oleh air wudhu kita. Dan telinga ini juga sama, selalu mendengarkan hal-hal yang tidak baik ya, yang mengakibatkan itu menjadi dosa ya sahabatku semua, itu semuanya digugurkan. Dan juga kaki, kita melangkah ke tempat-tempat yang tidak Allah ridhoi, itu adalah dosa, dan kaki tersebut akan bersaksi kelak di akhirat jika kita melangkah ke tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kaki ini juga akan bersaksi di hadapan Allah jika melangkahkan kaki ini ke tempat yang Allah ridhoi ya, pengajian, ke majelis ta'lim, ke silaturahmi, salat berjamaah ya, jumatan dan sebagainya, suatu hal yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Membantu orang tua kan tuh ya sahabatku semua, jadi dari kaki. Jadi semuanya ini akan bersaksi kelak di akhirat ya. Sekarang kita di dunia ya, merasa tidak dilihat oleh orang, tapi Allah Maha melihat sahabatku semuanya ya. Allah Maha menyaksikan, semuanya ada catatan amalnya tentunya ya. Nah, dengan berwudu, insya Allah sahabatku semuanya, kita selalu bertobat kepada Allah ya di setiap waktunya. Dan yang tadi juga kan kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah ya, tidak ada sekutu baginya ya. Kita minta ampun juga ya, isi di doa setelah wudhu. Itu ya sahabatku semuanya, tata cara berwudhu dan padilah dari beribadah wudhu tentunya. Terima kasih ya sahabatku semuanya. Mudah-mudahan perjumpaan kali ini ada hikmahnya, ilmu ini ada hikmahnya juga. Mudah-mudahan kita semuanya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqomah di dalam melaksanakan kewajiban kita, yaitu berwudu tentunya ya. Karena orang yang pandai berwudu atau orang yang dalam berwudu itu suatu saat ya, ketika menghadap Allah mukanya bercahaya. Nah, sahabatku, ada ya suatu kejadian dengan tentang berwudu ini ya. Ada seorang bapak-bapak ya sahabatku semuanya, dia mau ke luar kota ya, mau ke luar kota atau ke luar negeri gitu ya, pokoknya mau perjalanan jauh ya. Nah, sahabatku semuanya, si bapak itu udah masuk ke bandara tentunya ya, udah masuk ke bandara, dan ternyata apa yang terjadi, dia ditinggalkan oleh kapal ya, oleh kapal terbang, pesawat ya, pesawat terbang tersebut meninggalkan si bapak tersebut dikarenakan apa? Dia batal, dia mengambil wudhu dulu sahabatku semuanya. Karena dia dalam berwudhu tidak pernah batal dari wudhu ya, daripadilah berwudhu terus, istiqomah berwudhu. Ternyata bapak tersebut ketinggalanlah oleh pesawat tersebut ya. Pesawat itu langsung sudah terbang ya, dia ketinggalan. Tentunya mungkin menurut nalar manusia, ini takdir yang tidak baik sekali ya, karena harus ketinggalan jadwal pesawat ya. Jadi tidak jadilah sahabatku semuanya menaiki pesawat tersebut. Dan apa yang terjadi sahabatku semuanya, di balik kekecewaan tersebut, Allah menunjukkan kekuasaannya ya. Dan dia pulang lagi ya ke rumahnya. Setelah itu dia menyetel
atau menyalakan TV ya. Di berita tersebut ada pesawat yang tadi yang seharusnya dia masuk ke pesawat tersebut justru mengalami kecelakaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan si bapak tersebut karena dawam berwudu ya. Nah, itu ya sahabatku semuanya. Dan mungkin menurut nalar manusia kecewa karena tidak menghadiri acara yang mau dilaksanakan di luar kota tersebut. Tetapi Allah punya rencana lain bagaimana caranya menyelamatkan orang tersebut karena amalan berwudunya tersebut. Yang sehingga Allah mencintai orang tersebut dan Allah selamatkan dari kecelakaan pesawat tersebut sahabatku semuanya. Nah, itulah fadilah berwudu. Yuk sahabatku semuanya, kita dawam wudu ya. Jangan sampai kita batal dari air wudu. Mudah-mudahan dengan kita berwudu terus, insya Allah Allah akan memberikan keselamatan dimanapun kita berada tentunya. Dan kelak ketika menghadap Allah, orang-orang yang selalu berwudu di dunia ini akan bercahaya wajahnya ya sahabatku semuanya, bagaikan bulan purnama tentunya ya. Dan insya Allah akan dimasukkan ke surganya Allah dari dawam berwudu ya sahabatku semuanya. Sekian dulu sahabatku semuanya, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat ya, khususnya saya pribadi bisa melaksanakannya, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Terima kasih, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, and komennya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.